Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama berkumpul untuk berdevosi. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau menyanyikan satu pujian, yaitu penolong yang setia. Tuhan adalah penolong yang setia, sehingga kita tidak perlu takut dan gentar. Kita nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat pujian ini dari Allah. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di saat ini kami boleh datang kembali bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai 30. Markus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai 30. Kita akan dengarkan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Belzebul. dan Dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, fitnah sungguh adalah sesuatu yang menyakitkan. Manusia yang normal pasti tidak suka dengan yang namanya fitnah. Ketika difitnah, mungkin kita akan tersinggung, bahkan kita akan marah besar kalau difitnah. Namun pada bagian ini, Tuhan Yesus mengalami fitnah tersebut. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus bagaimana dia merespon orang yang menfitnah dia. Dia tidak marah, malah berbalik menjelaskan sesuatu yang berharga. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan hubungan antara hal yang baik dan hal yang jahat. Nah, kita lihat menjadi pribadi yang berbeda, cara hidupnya dengan orang lain atau kebanyakan orang memang sesuatu yang berat untuk dijalani. Ada banyak tantangan dan halangan yang akan dihadapi. Tuhan Yesus mengalami hal itu. Pada waktu itu banyak orang berkumpul dan mencari peluang untuk menjatuhkan Kristus. Karena pada waktu itu Kristus seringkali menyampaikan sesuatu yang kontroversial dengan kehidupan zaman itu yang memang sedang terpuruk dan sangat buruk. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang benar, tapi ditolak oleh orang-orang zamannya. Dan bahkan pada waktu itu banyak orang termasuk keluarga dari Kristus menganggap dia tidak waras dan datang ingin menghentikan Kristus. Pada waktu itu Kristus ketika dia sedang di dalam satu rumah, dia dipaksa keluar untuk didiamkan begitu agar tidak terus mengatakan hal yang kontroversial tadi. Dan pada waktu itu para ahli-ahli Taurat mengambil kesempatan, karena memang ahli-ahli Taurat ada orang-orang yang tidak suka dengan Kristus. Mereka mengambil kesempatan untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu mereka mengatakan bahwa Kristus kerasukan Beelzebul. Fitnah ini adalah fitnah yang sangat keji, karena Tuhan Yesus disebut kerasukan penghulu atau pemimpin dari setan. Tuhan Yesus menghadapi fitnah ini dengan penjelasan yang sangat logis. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, mana mungkin ia menggunakan kekuatan jahat untuk menghadapi si jahat. Kuasa jahat harus bersatu untuk mengalahkan kebenaran. Dengan ini Yesus menjelaskan bahwa dia melakukan karyanya dengan kekuatan dari Roh Kudus atau roh kebenaran itu sendiri. Pada bagian ini kita diajarkan bahwa kita membutuhkan roh kehidupan untuk hidup benar di hadapan Allah. Kiranya kita boleh lebih lagi merasakan bimbingan dari Roh Kudus itu, sehingga kita menjalani hidup ini, kita boleh berkarya bagi Allah dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui firman hari ini. Kami melihat teladan yang dilakukan oleh Kristus. Walaupun dia sedang difitnah, walaupun banyak orang tidak suka dengannya, dia tetap boleh mengajarkan sesuatu yang benar kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dia juga mengajarkan bagaimana kami harus hidup di dalam roh dan mengikuti pimpinan dari roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Tuhan, bantu kami agar di dalam hidup kami boleh melakukan itu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kami juga menyerahkan untuk proses belajar hari ini sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak kembali mengingatkan kita semua untuk boleh mengisi laporan ibadah atau devosi dengan baik. Isi dan baik, Bapak masih melihat ada orang-orang yang mengisi dengan sembarangan, isi apa adanya, bahkan ada yang tidak menjawab komponen-komponen yang ada di dalamnya.
isi email dan isi jawaban kalian, apa yang kalian dapatkan itu dengan benar. Agar itu dapat menggambarkan bahwa kalian benar-benar mengikuti dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Devosi kita pagi ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.